Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobatku semua, bertemu lagi dengan saya di channel Entus Sae. Sebelum nonton video ini, tonton sampai selesai ya videonya ya. Sebelum tonton, alangkah lebih bijaknya, lebih baiknya subscribe dulu, klik tombol subscribe 1 2 3. Oke, terima kasih subscribe. Setelah itu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan bila mana ada video terbaru dari saya. Biar ada lonceng, ada pemberitahuan, ada notifikasi. Oke, terima kasih udah subscribe. Selamat menonton. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, sobat entus saya. Malam ini saya cuman ingin memberi himbauan, memberi informasi tentang yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Kabar terbaru yang saya dapat infonya dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, bahwasanya khususnya Kota Serang sama Kabupaten Serang sekarang sudah masuk zona orange. Kok bisa orange? Ya, bahkan di Dinas Kesehatan Republik Indonesia, Kota Serang sudah masuk zona merah. Saya segera memberikan informasi bahwa beberapa hari kemarin saya cek di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kota Serang orange, Kabupaten Serang itu masih kuning. Masih kuning ya. Ini datanya. Oke, nih. Lebih lengkapnya kita buka Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Nah, kita buka ya. Ini yang terkonfirmasi. Nih, ini pada tanggal 3 Juni 2020 ya. Maaf videonya terpotong. Ini saya hanya memberikan informasi. Tuh, ayo bersama kita lawan COVID-19. Gubernur Banten Dr. Haji Wahidin Halim MSI, Wakil Gubernur Banten Haji Andika Jurumi. Nah, ini terkonfirmasinya ya. Di situ ada yang ODP, yang PDP. Datanya lengkap. Ini yang tanggal 3. Oke, tanggal 3 ya. Alhamdulillah yang sembuh banyak ya. Tuh. Nah, ini datanya. Datanya per hari. Data per hari tuh. Pasien dalam pengawasan, orang dalam pantauan. Semuanya ada. Dan turun naik ya. Turun naik penambahannya. Oke. Selanjutnya nanti ada peta. Nah, ini peta. Tuh, terlihat ya. Ini tanggal 3. Kabupaten Serang masih kuning, Kota Serang udah orange.
Tangerang Raya merah, selain itu kuning. Tanggal 3 ya. Di sana ada datanya, grafiknya, dan lebih lengkapnya silahkan masuk ke IG-nya Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Nah, ini grafiknya nih, grafiknya terus naik. Ini terkonfirmasi tuh. Nah, dan ini yang PDP naik. Nah, ini yang ODP ya. Yang ODP tuh, mudah-mudahan bisa turun lah. Amin. Kita sudah melihat data per tanggal 3 ya, tanggal 3 kemarin Kabupaten Serang masih kuning, dan sekarang sudah orange, sama seperti Kota Serang. Namun saya bilang tadi, di data Kemenkes RI sudah merah untuk Kota Serang. Ini datanya bahwa Kota Serang dan Kabupaten Serang di Dinas Kesehatan Provinsi Banten jadi orange. Oke. Ya nih. Ini dia data yang terbaru Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Ya, ini yang per tanggal berapa yuk? Tanggal 5 kemarin ternyata. Tuh. Ini data terbaru ya. Untuk memperbaharui data selanjutnya silahkan buka aja di Instagram Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Nah, ini yang ODP 9.113, PDP 2.511, terkonfirmasi 899. Nah, itu ada datanya yang masih dipantau, masih dirawat, yang sembuh, datanya ada ya, tinggal dilihat saja. Untuk mengetahui perkembangan tentang COVID-19 yang ada di Provinsi Banten, khususnya di wilayah teman-teman masing-masing. Nah, ini ada pasien dalam pengawasan, pasien dalam pantauan per harinya ya, tuh. Per harinya tuh datanya naik turun. Per harinya datanya naik turun. Bisa dilihat. Untuk menambah informasi agar kita bisa lebih waspada ya, agar kita bisa lebih menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan. Nah, ini dia petanya. Oke, kemarin tanggal 3 petanya itu Kabupaten Serang masih kuning ya, kuning. Lihat sekarang Kabupaten Serang udah orange, sama kayak Kota Serang. Tuh, untuk Kabupaten Serang yang ODP 970, yang PDP 76, yang sembuh 4, masih dirawat 7, yang meninggal tidak ada ya. Kalau Kota Serang ada 1 di situ tuh datanya. Allah alam kalau realitanya ya. Realitanya. Ini yang data dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Kebanyakan Kabupaten Serang ya. Cuman yang meninggal di Kota Serang ada 1, Kabupaten Serang nggak ada. Cuman untuk datanya banyakkan ke kabupaten daripada kota. Nah, itu Tangerang Raya merah ya. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, sama Tangerang Selatan merah. Soalnya udah banyak yang meninggal, yang positif masih banyak gitu kan. Masih dirawat, yang udah sembuh banyak juga. Alhamdulillah. Kabupaten Lebak sama Pandeglang masih kuning. Nah, ini grafiknya nih. Ini grafik yang terkonfirmasi naik sampai 900. Yang PDP juga naik terus. Wah, naik terus sampai 2.500.
Yang ODP naik juga. Ya Allah, mudah-mudahan cepat selesai dan turun. Amin. Nah, sobatku, sobat di channel Dosai, sudahkah melihat informasinya? Begitu cepat perkembangannya. Allah Karim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saran saya kepada sobat semua, teman-teman semua, khususnya di Kota Serang, Kabupaten Serang, sadayana, dulur-dulur, babaturan, rencangan, rekan, klien, wong Serang, wong endi bae pokokna mah. Wayahna dimohon dengan sangat, lamun keperluan penting, enggak ada keperluan yang mendesak, keperluan yang mendadak, yang urgent, tolong di rumah saja, kecuali ada kepentingan yang benar-benar harus dilakukan untuk keluar rumah, silahkan, tapi ikuti protokol kesehatan. Contohnya apa? Nih, contohnya seperti ini. Kalau keluar rumah pakai masker, entah itu masker kesehatan, entah itu masker kain, masker scuba, pokoknya tutup mulutnya kayak gini. Nah, kalau keluar rumah tutup seperti ini, oke? Usahakan tutup. Kalau kita bersin, kalau pakai masker ya bersin biasa pakai masker. Kalau nggak pakai masker, bersin gini, ini, atau enggak pakai tisu, pakai lap, itu kita menjaga. Karena dengan kita menjaga dari diri kita sendiri, kita juga menjaga orang lain agar kita tidak jadi kurir seperti itu, kurir COVID ya. Nah, selanjutnya pakai hand sanitizer seperti ini nih. Nah, seperti ini tuh, tangan saya basah. Oke, alhamdulillah tuh, pakai hand sanitizer ya, beli di apotik banyak, bawa kemana-mana. Setelah kita menyentuh, setelah kita entah pegang apa, pakai. Jangan lupa cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Kalau kita nemu air, cuci tangan pakai sabun, cuci tangan yang bersih ya, penting. Dan kalau kata pemerintah, physical distancing, kalau enggak social distancing, mungkin seperti itulah. Tapi yang jelas yang kita pahami adalah jaga jarak. Oke, jaga jarak. Yang biasanya kita ketemu orang tuh salaman, assalamualaikum, salaman. Kalau kita sesama laki-laki biasanya salaman sambil hello bro, tak 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 gitu kan. Tahan dulu, oke, tahan. Dengan berjauhan kita saling menjaga. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seperti itu. Jaga jarak. Oke. Yang di musola biasanya salaman,
tradisinya salaman. Ingat, tradisinya ada salaman sehabis sholat, ditahan dulu, jangan salaman ya, kalau bisa selanjutnya, soalnya itu tradisi. Oke, bukan suatu kewajiban, bukan sunnah, bukan ibadah. Oke, harus dimengerti, tidak ada keharusan kita setelah sholat bersalaman. Oke, bahkan di Masjidil Haram di Madinah, sholat sekarang safnya jaraknya jauh. Kenapa? Untuk menjaga, karena kewajiban kita menjaga. Oke, itu saja dari saya. Lakukan, jangan sampai kita menjadi kurir COVID-19 atau kita yang terkena karena kelalaian kita sendiri. Mungkin itu saja pesan-pesan dari saya untuk hari ini. Oke. Sip. Jangan lupa klik tombol subscribe. Subscribe itu gratis. Dukung channel saya agar bisa berkembang. Dukung channel saya. Oke, terima kasih. Sip. Oke. Terima kasih sobatku semua yang udah menonton video ini sampai selesai. Sudah pada subscribe belum? Subscribe itu gratis, untuk mensupport channel untuk saya agar bisa berkembang, bisa berkarya lebih maju lagi. Di subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.